Datang ya Pak, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, anggota Koprumnas di seluruh Indonesia, selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita pada hari ini akan mendapat pahala yang baik dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, perkenalkan saya Ketua Umum Koprumnas, ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Koprumnas. Koprumnas adalah sebuah koperasi desko, yaitu koperasi yang memiliki 4 inovasi: developer, e-commerce, syariah, dan koperasi. Koperasi ini memang unik karena satu-satunya koperasi di Indonesia yang saat ini yang hanya bisa menyediakan rumah untuk anggotanya tanpa riba, tanpa BI checking, tanpa slip gaji, tanpa denda, tanpa sita. Dan insya Allah siapa saja yang ingin memiliki rumah di Indonesia dengan tanpa memiliki slip gaji, syaratnya hanya KTP dengan kartu KK dan foto, insya Allah akan bisa kita wujudkan. Saudaraku, yang jadi masalah sekarang, ada beberapa yang ingin saya ajak saudara. Di samping punya rumah, tapi saudara juga punya penghasilan. Nah, inilah salah satu kelebihan daripada Koprumnas. Pertama, kalau saudaraku menjadi anggota Koprumnas, saudaraku juga bisa menawarkan tanah untuk Koprumnas yang bisa akan kita bangun di seluruh Indonesia. Syaratnya, tanah tersebut peruntukannya jelas sesuai RUTR Pemda, Rencana Umum Tata Ruang Pemda, untuk perumahan atau zona kuning. Nah, zona kuning itu ada 3 macam. Zona kuning PP1, zona kuning PP2, zona kuning PP3. Nah, zona kuning PP1 itu adalah peruntukannya untuk perumahan dan permukiman, tetapi yang boleh dibangun 60% lahan efektif dan 40% fasos-fasum. Inilah kawasan yang ideal yang memang diharapkan oleh Koprumnas. Tetapi kalaupun ada PP2 atau PP3, itu tidak masalah. Tentu saja dengan nilai daya beli kita terbatas dan lebih murah daripada PP1. Kenapa? Karena PP2 dan PP3 sudah dipastikan rumah yang akan kita bangun jumlahnya lebih sedikit daripada PP1. Saudaraku sekalian, di samping peruntukannya untuk perumahan, tanah yang akan ditawarkan kepada Koprumnas, saudaraku harus memiliki legalitas yang pasti, yaitu saya mengharapkan legalitas tanahnya sudah SHM, sertifikat hak milik, dan luasannya pun nggak perlu terlalu banyak atau terlalu lebar, cukup 3 hektar sampai dengan 15 hektar bisa kita beli. Harga kita bisa negosiasi sepanjang harga tersebut harga pasaran dan bisa sesuai dengan SOP Koprumnas, jadi bisa kita beli tanah tersebut. Nah, SOP Koprumnas apa itu? SOP adalah standar operasional prosedur pembelian tanah untuk Koprumnas, yaitu seperti tadi, diantaranya pertama, tanah tersebut peruntukannya untuk perumahan, 2, legalitas tanahnya adalah sudah SHM, dan luas tanahnya antara 3 hektar sampai dengan 15 hektar, dan yang keempat, tanah tersebut strategis, tanah tersebut tidak berkontur yang memakan kos tinggi, artinya tidak jurang, tidak harus menimbun. Nah, tanah tersebut harus dalam keadaan rata. Saudaraku sekalian, yang paling penting adalah kalau saudaraku bisa berhasil
menawarkan tanah kepada Koperumnas, yaitu saudara sebagai anggota Koperumnas, saudara akan saya tetapkan seorang yang saya beri nama Korwiltan, yaitu Koordinator Wilayah Pertanahan. Nah, Korwiltan ini memiliki hak dan kewajiban yang luar biasa. Pertama, hak Korwiltan, apabila tanah tersebut yang ditawarkan oleh saudara kepada kami Koperumnas dan sukses bisa dibeli oleh Koperumnas dengan SOP yang sudah kita tentukan, saudara akan mendapat hak mendapat imbalan atau fee marketing sebesar 10.000 per meter dari luas lahan efektif. Nah, di sini saya jelaskan. Kalau luas tanah 10 hektar, lahan efektifnya adalah hanya 60% yang bisa dibangun. Nah, fee yang akan saya berikan kepada saudara pun 60% dari 10 hektar, yaitu 6 hektar, 60.000 meter dikali 10.000. Itulah hak Korwiltan. Nah, itu. Kapan diberikannya? Bersamaan dengan kita mengangsur kepada pemilik lahan. Nah, untuk hak pemilik lahan gimana? Hak pemilik lahan adalah dia harus bersedia tanah tersebut dibeli oleh Koperumnas dengan cara diangsur 5 tahun atau 60 bulan. Dengan catatan, angsuran pertama kita angsur 120 hari setelah PPJB atau Perjanjian Pengikatan Peralihan Hak dari penjual kepada pembeli, yaitu Koperumnas. Yaitu bulan ke-1, kedua, ketiga, dan bulan ke-4 lah merupakan angsuran pertama kami Koperumnas mengangsur tanah kepada pemilik tanah. Nah, pemilik tanah, kalau jumlah pemilik tanahnya lebih dari 2, itu bisa melalui kuasa jual. Hanya kuasa jual yang diberikan kepada si kuasa jual dari para pemilik tetap harus menandatangani surat peralihan hak para pemiliknya dengan bersama dengan Koperumnas. Saudara sekalian, Korwiltan adalah mitra kami, mitra Koperumnas, adalah orang yang profesional, orang yang ulet, orang yang tangguh, orang yang berjiwa semangat tinggi, tidak mengenal menyerah. Karena Korwiltan inilah Koperumnas bisa memiliki tanah. Oleh sebab itu, kami mengharapkan saudara sebagai anggota Koperumnas bisa merangkap Korwiltan. Dan selanjutnya, saudaraku sekalian, filosofis Koperumnas harus dikuasai oleh seorang Korwiltan. Kenapa? Korwiltan adalah orang yang memberikan lokasi tanah yang bisa dibeli oleh Koperumnas, tetapi Korwiltan juga harus membantu Koperumnas untuk bisa bagaimana mendapatkan seorang cabang eksklusif marketing. Karena cabang eksklusif marketing atau manajer lokasi inilah ya ujung tombak Koperumnas. Karena di dalam ujung tombak inilah Koperumnas berharap besar kepada untuk bisa memasarkan dengan e-commerce-nya Koperumnas di setiap lokasi yang ditawarkan Korwiltan. Tentu saja Koperumnas tidak tinggal diam. Justru saudaraku para cabang eksklusif marketing dan Korwiltan akan kami bina dan akan kami bimbing agar bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik. Maaf saudaraku. Saudaraku sekalian, kembali kepada cabang eksklusif marketing. Siapakah itu cabang eksklusif marketing? Cabang eksklusif marketing adalah seorang anggota Koperumnas yang di samping dia sebagai anggota, dia juga memiliki jiwa entrepreneur atau jiwa wira swastawan yang tinggi. Karena seorang atau cabang eksklusif marketing,
dia akan mendapatkan hak-hak yang sangat luar biasa. Ya. Ibaratnya Kopperumnas ini adalah sebagai developer, cabang eksklusif marketing adalah seorang yang ditunjuk sebagai direktur utama dari Kopperumnas yang akan menangani proyek di setiap lokasinya. Dan dia orang yang akan mendapatkan bagi hasil cukup besar. Ada 4 hak-hak yang dimiliki oleh Korwiltan apabila dia ditetapkan. Maksud saya bukan Korwiltan, CEM. Ya. Ada 4 hak-hak CEM apabila saudaraku ditetapkan sebagai CEM. Di antaranya pertama, hak mendapatkan fee marketing 2,5% kali harga jual rumah di lokasi tersebut kali jumlah anggota atau kuota anggota. Nanti akan dijelaskan di dalam pelatihan itu. Yaitu kalau satu lokasi jumlahnya 1.500 rumah, maka si CEM atau saudaraku cabang eksklusif marketing akan mendapat fee marketing 2,5% kali harga jual rumah per anggota dikali jumlah rumah. Misalnya kalau harga jual rumahnya 200 juta, 2,5% kali 200 juta, yaitu 5 juta per rumah. Kalau satu lokasi kuotanya 2.000, 5 juta kali 2.000. Itulah hak CEM. Namun pemberiannya bertahap. Tahap pertama, apabila anggota yang direkrut atau di closing oleh CEM itu saat ini, maka saat ini juga dia akan dapat 500.000 per anggota yang closing, dan sisanya diangsur 50.000 per bulan selama kurang lebih 8 tahun. Yaitu kalau fee marketingnya 5 juta, 500.000 cash, yang 4,5 juta diangsur 50.000 per bulan selama 8 tahun. Kapan dimulainya? Sekarang Anda dapat SK CEM, 1 bulan kemudian Anda berhasil untuk mendapatkan anggota minimum 50 anggota, maka saat itulah Anda sudah mulai berlaku fee marketingnya. Yang kedua, seorang CEM akan mendapatkan bagi hasil franchise atau bagi hasil lisensi kalau sekarang, yaitu seorang cabang eksklusif marketing dengan e-commerce-nya. Saya ingatkan lagi, bukan konvensional, tapi dia adalah e-commerce sejati, yaitu seorang yang bisa mencari siapa-siapa yang akan memberikan marketing secara banyak kepada CEM tersebut, yaitu dengan membentuk cabang mandiri di setiap lokasi. Siapa itu cabang mandiri? Cabang mandiri adalah seorang anggota, tetap anggota, yang dia mempunyai jiwa wira swasta, ingin mendapat penghasilan lebih setiap bulan. Dia diberikan hak untuk memasarkan marketing maksimum 100 orang. Dan dia pun dikasih 2,5%. Sama dengan CEM, 2,5% kali harga jual rumah dikali 100, diangsur 50.000 per bulan. Jadi kalau si cabang mandiri bisa berhasil merekrut 200, tinggal itu. Pertama 500.000 kali 200, bulan berikutnya 50.000 kali 200 selama 8 tahun. Sehingga dia sebagai anggota Kopperumnas yang mengangsur 1,5 juta bisa gratis, bahkan kelebihannya untuk uang saku dan operasional dia sendiri. Nah, saudaraku sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, hak-hak CEM adalah bagi hasil keuntungan dari Kopperumnas. Ini yang luar biasa. Karena Kopperumnas juga menyadari di samping dia seorang atau suatu lembaga desko, Kopperumnas juga mempunyai keuntungan walaupun tidak besar.
Nah, keuntungan ini kita berbagi dengan cabang eksklusif marketing. Kita sudah tetapkan keuntungan satu rumah Kopperumnas secara global 20 juta. Karena Kopperumnas sudah punya keuntungan bersih 20 juta, maka CEM sebagai ujung tombak Kopperumnas yang sudah ikut memasarkan Kopperumnas, kita berikan 40% dari keuntungan bersih per orang dikali kuota rumah. Misalnya kalau rumahnya 2.000, hitung saja hak CEM dari bagi hasil keuntungan 40% kali 20 juta itu 8 juta dikali 2.000, 16 miliar. Kapan diberikan? Itu setelah rumah diserahkan kunci kepada anggota, saat itulah dimulai diangsur kepada CEM. Jadi bulanannya dia akan dapatkan dari film marketing. Untuk hari tua pensiunnya dia sudah mendapatkan bagi hasil yang 40%. Masih ada satu lagi, seorang CEM atau manajer lokasi, karena tugas dia adalah e-commerce. E-commerce itu beda dengan konvensional. Kalau konvensional kita mendatangi pabrik-pabrik untuk merekrut anggota yang ingin menjadi anggota Kopperumnas, tapi kalau e-commerce sejati justru gunakanlah HP dengan WA group, Facebook, Instagram, mengundang siapa saja yang ingin memiliki rumah dan ingin menjadi cabang mandiri, datang ke kantor CEM, disitulah di closing, dan siapa saja anggota yang ingin dia menjadi cabang mandiri, dia akan dikenakan franchise 10 juta untuk 100 orang kuota, dan 10 juta itulah 70%-nya hak cabang mandiri, cabang eksklusif marketing atau CEM. Kalau untuk 2.000 anggota cukup dengan menguasai 50 cabang mandiri saja udah selesai nih. 2.000 anggota. Nah, oleh sebab itu ada 4 hak-hak cabang eksklusif marketing yang akan diterima dari Kopperumnas. Saudaraku sekalian, saya akan berikan penjelasan-penjelasan ini secara berkelanjutan, dan untuk kali ini saya akan cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah besok lusa akan saya berikan lagi pencerahan-pencerahan yang berkaitan dengan manfaat, keuntungan, kebahagiaan yang didapat dari Kopperumnas. Saya kira sampai di sini dulu, sampai berjumpa besok. Kita akan berikan satu tip baru yang lebih menggreget dan lebih menggairahkan saudaraku sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama mau begitu aja.